Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistianingsih dengan NIM E1B1211122 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan dua materi mengenai pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, adapun materi yang pertama adalah perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi. Ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu ilmu ekonomi dan sistem ekonomi, di mana ilmu ekonomi ini terbagi menjadi efisiensi produksi dan bersifat netral. Sedangkan untuk sistem ekonomi terbagi menjadi alokasi sumber daya dan pandangan hidup. Selanjutnya, untuk sistem ekonomi sendiri terbagi dalam perspektif ekonomi konvensional, yakni sistem ekonomi kapitalisme dan sistem ekonomi sosialisme. Untuk sistem ekonomi kapitalisme menyatakan bahwa individu atau swasta bebas menguasai sumber daya alam, sedangkan untuk sistem ekonomi sosialisme berbanding terbalik, di mana individu atau swasta tidak boleh menguasai sumber daya alam dan diserahkan sepenuhnya kepada negara. Adapun pandangannya terhadap problem dasar ekonomi, manusia dan masyarakat senantiasa memiliki kebutuhan baik barang maupun jasa. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut, muncul problem asasi, yaitu kebutuhan manusia tidak terbatas dan sarana pemenuhnya yang terbatas. Problem asasi ekonomi adalah kelangkaan atau scarcity. Adapun tiga problem fundamental. 1. Apa komoditas yang akan diproduksi dan berapa jumlahnya? Yang kedua, bagaimana komoditas tersebut akan diproduksi? Yang ketiga, untuk siapa komoditas tersebut akan diproduksi? Atau dengan istilah lain, problem yang mendasar dari ekonomi ada tiga, yaitu produksi, konsumsi, dan distribusi. Sejarah lahirnya kapitalisme. 1. Sebelum ilmu ekonomi modern lahir, aliran ekonomi yang ada adalah ekonomi merkantilisme. Aliran ini memandang bahwa manusia memiliki sifat serakah, egoistis, dan mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, aktivitas ekonomi tidak boleh berjalan sendiri, karena akan menimbulkan penindasan antar manusia. Yang keempat, negara harus berperan dalam mengendalikan kegiatan ekonomi di dalam masyarakat. Yang kelima, untuk meningkatkan kesejahteraan, negara juga harus memproduksi berbagai komoditas untuk diekspor, guna memperoleh emas. Selanjutnya, kegagalan merkantilisme. Adapun kegagalan merkantilisme yang pertama, merkantilisme ini ternyata gagal menyejahterakan ekonomi rakyatnya, bahkan membuat perekonomian semakin memburuk. Yang kedua, hal ini mendorong lahirnya paham baru yang dianggap revolusioner pada waktu itu. Yang ketiga, pada tahun 1776 terbit sebuah buku yang berjudul The Wealth of Nations yang ditulis oleh Adam Smith. Buku ini mengkritik pandangan dasar dari aliran merkantilisme. Aliran yang mengatakan bahwa manusia memiliki sifat serakah dan egois, sehingga harus dikendalikan oleh negara adalah aliran yang salah. Selanjutnya, sifat serakah manusia. 1. Sifat serakah dan egois itu tidak boleh ditekan atau dikendalikan oleh negara. 2. Sebab sifat manusia seperti itu tidak negatif, tetapi justru sangat positif karena dapat memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Ketiga, sifat egoistis manusia itu tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang yang ada persaingan yang bebas. Yang keempat, setiap orang yang menginginkan laba jangka panjang atau serakah tidak akan menaikkan harga di atas tingkat harga pasar. Adapun solusi sistem ekonomi kapitalisme, yaitu mekanisme pasar bebas. 1. Jika mekanisme pasar bebas berjalan secara bebas, maka tiga problem ekonomi dapat diselesaikan secara alami. Yang kedua, mekanisme pasar bebas akan mampu menyelesaikan masalah apa, bagaimana, dan untuk siapa. Yang ketiga, ketiga problem ekonomi tersebut akan dapat diselesaikan dengan mekanisme harga yang terbentuk dari proses keseimbangan pasar. Yang keempat, dengan istilah lain, mekanisme pasar bebas akan mampu menyelesaikan masalah produksi, konsumsi, dan distribusi sekaligus. Keseimbangan pasar bebas. 1. Kekuatan mekanisme pasar akan selalu menuju keseimbangan atau equilibrium. Yang kedua, dalam posisi keseimbangan, kegiatan produksi secara otomatis akan menciptakan daya beli untuk membeli barang-barang yang dihasilkan. Yang ketiga, daya beli diperoleh dari faktor-faktor produksi seperti upah, gaji, suku bunga, sewa, dan lain-lain. Yang keempat, pendapatan atas faktor-faktor produksi seluruhnya akan dibelanjakan untuk membeli barang-barang yang dihasilkan perusahaan. Dan yang terakhir, inilah yang dimaksud dengan hukum Say, bahwa penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri, atau supply chase its own demand. Adapun materi yang kedua adalah sistem ekonomi sosialisme dan komunisme.
1. Karl Marx merupakan pendiri paham ekonomi sosialisme yang mengkritik keras paham ekonomi aliran klasik. Yang kedua, dalam memberikan kritiknya, Marx menggunakan asumsi-asumsi dasar yang digunakan oleh aliran klasik. Dari asumsi-asumsi dasar itulah, kemudian Marx memberikan kritik balik yang sangat telak terhadap paham ekonomi aliran klasik. Yang pertama, surplus labor and value theory. Dalam membangun teorinya, Marx berangkat dari pandangan nilai atau value, menurut Adam Smith dan David Ricardo. Yang kedua, nilai suatu barang itu diukur dari seberapa banyak tenaga yang telah dikorbankan oleh pekerja untuk memproduksi barang tersebut. Dengan adanya perubahan pola produksi dari ekonomi yang primitif menjadi sistem yang modern, maka akan muncul ketidakadilan dalam ekonomi. Adapun perubahan pola produksi, yang pertama itu pola produksi yang primitif. 1. Kepemilikan bersifat individual. 2. Produksi bersifat individual. 3. Penjualan bersifat individual. Dan keempat, pembagian keuntungan bersifat individual. Sedangkan dari sisi pola produksi yang modern, yaitu 1. Kepemilikan bersifat individual. 2. Produksi bersifat kolektif. 3. Penjualan bersifat kolektif. Dan keempat, pembagian keuntungan bersifat individual. Adapun pola produksi modern, yang pertama, dalam pola produksi modern, yang bekerja adalah buruh-buruh perusahaan. Majikan sebagai pemilik perusahaan tidak terlibat dalam produksi, tetapi yang menikmati seluruh keuntungan. Tenaga buruh hanya dianggap sebagai bagian dari komponen biaya produksi. Selanjutnya, untuk memperoleh keuntungan yang maksimum, metodenya adalah dengan menekankan biaya produksi seminimum mungkin. Jika nilai barang itu diukur dari besarnya tenaga yang telah dikorbankan, maka sesungguhnya telah terjadi surplus nilai tenaga buruh yang diambil oleh majikannya. Dengan demikian, ekonomi kapitalisme adalah ekonomi yang sangat zalim. Yang kedua, the law of capital accumulation. Menurut Marx, dalam persaingan yang bebas, perusahaan yang sangat besar akan senantiasa memakan perusahaan yang kecil. Yang kedua, maka jumlah majikan akan semakin berkurang. Sebaliknya, jumlah kaum buruh akan semakin banyak. Ketiga, demikian juga jumlah perusahaan juga akan semakin sedikit, namun akumulasi kapitalnya akan semakin besar. Yang keempat, dengan demikian, nasib kaum buruh akan semakin tertindas. Yang ketiga, ada hukum upah besi, atau the Iron Wage Law. Pertama, upah tidak bisa dinaikkan. Jika buruh menuntut upah naik, mereka akan kehilangan pekerjaannya, karena sangat banyak yang antri untuk memperoleh pekerjaan, dan mereka siap dipekerjakan dengan upah yang lebih rendah. Sedangkan yang kedua, upah buruh tidak dapat diturunkan. Upah tidak dapat kurang dari kebutuhan fisik minimum. Akan mengurangi produktivitas sehingga merugikan perusahaan. Adapun solusi ekonomi sosialisme, yang pertama itu untuk menghilangkan ketidakadilan yang terjadi dalam ekonomi kapitalisme, maka Marx memberikan solusi yang sangat radikal, yaitu penghapusan kepemilikan individu. Yang kedua, dengan demikian akan muncul pola produksi yang adil, yaitu 1. Kepemilikan bersifat kolektif. 2. Produksi bersifat kolektif. 3. Penjualan bersifat kolektif. Dan terakhir, pembagian keuntungan bersifat kolektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.